Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas akhir riset operasi yang sudah kami rancang, yaitu mengenai perhitungan optimasi waktu development menggunakan Excel Solver. Dengan anggota, saya sendiri Irdina Warsya Putri, teman saya Michael Moses Pakpahan, dan teman saya Muhammad Ardian. Lalu apa latar belakang dari permasalahan ini? Kami mengibaratkan ada sebuah tim software development untuk mengerjakan sebuah proyek. Dalam tim ini, dia meng-hire senior developer dan junior developer. Capability dari senior developer adalah dalam satu orang senior, dia bisa mengerjakan 7 modul per hari. Untuk 2 senior, dia bisa mengerjakan 10 modul per hari. Sedangkan untuk junior developer, maksimal modul yang dikerjakan satu orang junior adalah 3 modul. Sedangkan untuk 2 junior, 4 modul per hari. Gaji yang ditetapkan oleh perusahaan untuk satu orang senior adalah 450.000 per orang per hari. Sedangkan untuk junior, satu orangnya 250.000 per orang per hari. Maksimal gaji per hari yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah 2,5 juta. Setelah itu, dalam satu tim ada rasio 1:3 antara senior dan junior. Jadi ibaratnya ada 5 orang dalam satu tim, 3 orangnya itu junior, dan 2 orang itu senior. Jadi dalam satu tim itu harus ada senior developer. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, permasalahannya ini kami buatkan ke dalam beberapa fungsi untuk menghitungnya. Nah, untuk modul per day senior atau X, itu fungsinya adalah 3X tambah 4. Sedangkan modul per day-nya junior atau Y adalah 2Y tambah 1. Seperti ketentuan, pengerjaan modul harus dilakukan oleh developer senior dan developer junior. Lalu bagaimana menghitung kecepatan pengerjaan modul per harinya? Nah, untuk mengetahui itu, fungsi dari pengerjaan modul per hari yang dilakukan si senior ditambahkan dengan fungsi pengerjaan modul per hari yang dilakukan oleh junior. Sedangkan untuk mengetahui pengerjaan modul itu membutuhkan berapa hari, nah dari modul yang dikerjakan itu dibagi kecepatan pengerjaan yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, persamaan antara hubungan si senior dan junior developer itu diibaratkan adalah X kali Y per Y. Jadi dibayangkan jika ada satu orang senior dan 3 junior, dari penambahan 3 junior ini, si senior itu akan mampu menambah produktivitasnya sebanyak sepertiga. Nah, dalam satu tim itu, untuk meng-hire developer senior adalah Y min X kurang dari 2. Di mana jumlah developer senior seperti sebelumnya yang sudah saya katakan, dia harus lebih sedikit atau kurang dari 2 dibandingkan developer junior dalam satu tim. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kelompok kami ini ingin menghitung berapa sih estimasi minimal proyek yang diselesaikan dengan tim developer yang memiliki batasan bayaran per harinya. Apakah dengan tim developer yang hanya mampu mengerjakan sekian modul per hari dengan rate bayaran sekian, itu mempengaruhi proyek yang dihasilkan gitu. Selanjutnya adalah penentuan objective function dan constraint function. Objective function adalah fungsi yang untuk menggambarkan optimasi nilai maksimal atau minimum dari suatu permasalahan linear programming. Biasanya dia dituliskan dalam huruf Z. Nah, di sini kami menggunakan Z sama dengan 80 per 6 tambah 3X tambah Y tambah XY per Y. Di mana 80 ini adalah total modul yang akan dikerjakan dibagi jumlah senior developer dan junior developer, ditambah relasi efektivitas antara junior dan senior developer. Oke, untuk constraint function-nya, seperti yang kita tahu di awal nih tadi, si junior developer akan digaji 250.000 per hari per orang. Sedangkan untuk senior developer 450.000 per hari per orang. Nah, tapi maksimal gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan per harinya adalah 2,5 juta. Maka fungsi yang constraint-nya ini adalah 450.000 X ditambah 250.000 Y kurang dari sama dengan 2,5 juta. Nah, kita tahu nih tadi setiap tim harus ada senior developer dengan jumlah Y tidak lebih atau sama dengan 2 pada timnya. Maka fungsi constraint-nya adalah Y min X kurang dari sama dengan 2, di mana X dan Y adalah lebih dari atau sama dengan 0. Penjabaran selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Michael Moses. Maka tugas berikutnya adalah kita membuktikan apakah masalah minimalisasi ini bersifat konveks atau tidak. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menguji Hessian matrix, di mana kita mendapatkan nilai Hessian
Hessian matrix dari persamaan objektif yang kita miliki. Dari kita menggunakan MATLAB untuk menguji dengan menggunakan fungsi Hessian matrix, didapatkan hasil dari fungsi objektif adalah sebagai matriks 2x2 di PPT ini. Ditemukan bahwa karena Hessian matrix ditemukan dengan nilai, maka persamaan bersifat non-linear. Juga karena dia tidak hanya terdiri dari nilai konstan, maka persamaan juga bersifat non-kuadratik. Berikutnya kita akan menguji tes konveksitas. Untuk mengetahui nilai konveksitas, kita melakukan uji determinan terhadap leading principal minor. Yang ada di sini contoh adalah array 3x3, di mana dia memiliki 3 titik pengujian. 1.1 untuk matrik 2.2, untuk matrik 2x2, dan untuk matrik 3x3 atau keseluruhan dari matrik ini. Apabila uji determinan menghasilkan nilai positif semua atau ada yang salah satu 0, maka bisa dibilang dia adalah positif definite atau semi definite, yang menandakan bahwa persamaan tersebut adalah bersifat konveks. Sedangkan apabila uji determinan menghasilkan nilai alternating, untuk D1 dia negatif, D2 positif, dan D3 negatif, maka persamaan bersifat negatif definite atau negatif semi definite, yang menandakan bahwa persamaan tersebut adalah konkav. Nah, dari sini kita memiliki tujuan untuk membuktikan apakah persamaan minimalisasi ini bersifat konveks atau tidak. Artinya, uji determinan titik 1, bersifat lebih besar dari 0, dan D2 atau determinan dari keseluruhan persamaan Hessian tadi harus bisa lebih besar dari 0. Karena dia bersifat non-kuadratik, maka kita akan menguji dengan titik uji coba yang sesuai dengan constraint yang ada, yaitu X dan Y harus lebih besar daripada 0. Berikutnya kita mengambil 3 titik, 0, 1, 10, dan 11. Ditemukan bahwa ke dalam 3 titik ini D1 bersifat positif atau di atas 0, dan D2 adalah 0. Artinya, fungsi ini bersifat semi-definite dan sesuai dengan permintaan problem minimalisasi, yaitu adalah konveks. Untuk selanjutnya, saya akan menunjukkan penyelesaian permasalahan. Pada permasalahan ini, kami menggunakan software Excel untuk mencari solusi optimal yang diinginkan. Berikut ini adalah constraint yang digunakan. Constraint pertama adalah Y min X kurang dari sama dengan 2. Dan kemudian adalah Y dan X lebih besar atau sama dengan 1. Dan X kurang Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi dari constraint cost-nya adalah 450.000 plus kali X ditambah 250.000 kali Y kurang dari atau sama dengan 2.500.000. Dapat dilihat pada hasil optimasi yang didapatkan bahwa variabel X akan bernilai 3,3 dan variabel Y akan bernilai 3,3 dengan 22 modul per hari, dan untuk menyelesaikan 80 target modul maka akan membutuhkan waktu 3,5 hari, dan didapatkan cost maksimal yaitu sebanyak 2.310.000. Selanjutnya adalah untuk pembuktian bahwa hasil yang didapatkan merupakan hasil optimal. Pada pembuktian ini, kami akan menggunakan teknik menemukan lokal minimal. A dan B adalah critical point, yaitu puncak tertinggi atau terendah dari sebuah garis. Persamaan D akan diuji dengan menggunakan critical point titik 3,3 dan 3,3 sesuai pada hasil yang diperoleh pada solver. Dengan f(x) adalah turunan derivatif parsial terhadap x kuadrat, f(y) adalah turunan derivatif parsial terhadap xy, dan f(xy) merupakan turunan derivatif parsial terhadap y kuadrat. Hasil dari D mempunyai klasifikasi dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah jika D lebih besar dari 0 dan f(x)
lebih besar daripada 0, maka terdapat relatif minimum pada titik A, B. Yang kedua adalah jika D lebih besar daripada 0 dan Fx kurang dari 0, maka terdapat relatif maksimal pada titik A, B. Dan jika D kurang dari 0, maka poin AB adalah saddle point. Dan yang terakhir adalah jika D sama dengan 0, maka poin AB adalah relatif minimum, relatif maksimum, atau saddle point. Berikut ini adalah hasil pengecekan yang didapatkan. Hasil ini didapatkan menggunakan angka 3,3 diperoleh dari hasil solver Excel. Pada X kuadrat didapatkan nilai 50,506. Pada XY didapatkan nilai 12,264. Dan pada Y kuadrat didapatkan nilai 0,316. Kemudian menggunakan rumus D yang telah disebutkan pada slide sebelumnya, didapatkan bahwa nilai D adalah 619,306. Karena D lebih besar dari 0, maka titik 3,3 adalah lokal minima. Dengan sifat konveks, maka lokal minima adalah global minima. Dan solusi yang ditemukan adalah solusi optimal. Kemudian kesimpulan dari implementasi ini, dari hasil yang didapatkan variabel X adalah 3,3 dan Y adalah 3,3 dengan nilai unit per hari adalah 3,55. Dengan hasil yang didapatkan, maka solusi yang didapatkan akan dilakukan pembulatan untuk mendapatkan hasil yang genap secara maksimal. Berikut ini adalah hasil pembulatan yang didapatkan karena X kurangnya harus lebih kecil daripada 2 dan lebih besar daripada 0, maka pembulatan dilakukan ke bawah. Sehingga didapatkan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 3. Dengan pengerjaan target modul adalah 3,8 hari. Nah, berikutnya adalah kesimpulan dari seluruh pengerjaan yang didapatkan, bahwa nilai optimal yang diperoleh adalah 3 developer senior, 3 developer junior, dan cost yang didapatkan adalah Rp2.100.000 setelah dilakukan pembulatan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.